Halo maminku semuanya, welcome back to atau balik lagi di channel aku. Channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia dengan catatan cekluan aku cendawa aku dengan catatan tentu kita semua sehat walafiat, panjang umur, dan lagi lakukan aktivitas apapun semuanya ya, aktivitas yang halal tapi ya, berjalan dengan baik dan lancar dan juga halal itu udah pasti ya. Mudah-mudahan yang halal-halal aja lah yang kalian kerjain ya. Seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan di video kali ini dari Liga Inggris, Liga Arab, Liga Italia, dan juga Liga Portugal. Liga-liga besar udah mulai satu persatu tuh bermunculan ataupun udah mulai main lah gitu ya. Tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama dari lanjutan Liga Inggris. Luton Town bertemu dengan Chelsea. Ada banyak pemain yang cedera ataupun absen dari kedua klub. Dari Luton ada 4 yang udah positif absen, Burke, Kaburi, Lockyer, dan juga Poch. Sedangkan Clark dan juga Nakamba, 2 pemain masih dipertanyakan. Total ada 6 berarti. Ke kubu Chelsea ada berapa nih? 8 pemain udah pasti absen. Kalau Bakilwell, Kukuameka, Kukurela, Fernandes, Fofana, James, dan juga Renato Sanchez. Total ada 8 main. Kita next langsung ke peringkat. Chelsea tim tamu posisi 10, 19 pertandingan 25 poin, sedangkan Luton zona merah posisi 18 pertandingan 15 poin ya. Di sini dia mencoba lah mencoba keluar dari zona merah, soalnya hanya terpaut 1-1 ke atas mainnya. Kalaupun dia ini menang, dia di bawah si Crystal Palace mainnya, tapi dengan catatan dia itu harus menang mainnya karena lawannya Chelsea mainnya. Untuk Chelsea di sini ya nggak coba apa-apa, kalaupun dia menang masih berada di peringkat 10 tapi terpaut 1 poin dari Newcastle. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Luton 2 menang 3 kalah. 2 menang ini di 2 match terakhir mereka, sedangkan Chelsea 3 menang 2 kalah. Ini hampir sama tapi beda peringkat mana. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Chelsea menang 4 kali, Luton menang 1 kali. Ini ketemunya nih 91, 2021, 2022 men. Ini 2022 juga di FA Cup men ya. Sedangkan di Premier League di tahun semalam, di musim semalam men ya. Ini bukan di musim semalam, maksud aku di musim ini nih kayaknya nih balas kandang ataupun di leg keduanya menang Chelsea 3-0 di kandang Chelsea, sekarang main di kandang Luton. Next kita langsung balik ke halaman si Bandot. Luton bertemu dengan Chelsea, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4. Chelsea yang over under ada 2/3/4 dan juga 3. Aku menjagokan Luton men ya. Aku menjagokan Luton men ya. Salah dengar kalian tuh mungkin men ya. Entah kalian salah dengar atau aku yang salah sebut men ya. Aku menjagokan Luton, aku nahan 1/4 over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku Chelsea pun menang tipis-tipis aja nih men, 1-2 tuh, atau bisa aja ini Luton memberikan perlawanan sengit dengan berhasil menahan imbang Chelsea 1-1 men. Kita lanjut ke pertandingan kedua dari Liga Arab. Di sini ada Al Tawan bertemu dengan Al Nassr men. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan pemain yang absen nggak ada ataupun ini antara 2 men, antara nggak terdaftar sama full team gitu men ya. Berarti antara 2 itu hanya UEFA lah yang tahu men ya. FIFA bukan UEFA, hanya FIFA yang tahu men ya. Kita next ke peringkat. Al Tawan posisi 4, 18 pertandingan 34 poin, sedangkan Al Nassr posisi 2, 18 pertandingan 43 poin, selisih ataupun terpaut 9 poin aja men ya. Ya Al Tawan di sini lagi berpacu lah men, jikapun dia menang ini dia masih berada di bawah Al Ahli dengan catatan mereka itu kalah selisih gol men ya. Terus Al Nassr di sini lagi mencoba memperkecil ketinggalan dengan Al Hilal yang terpaut 8 poin men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Al Tawan 3 menang 2 kalah, sedangkan Al Nassr 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 imbang. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir mereka, Al Tawan menang 2 kali, Al Nassr menang 3 kali. Berarti bisa dibilang ini cukup berimbang mainnya. Kalau nggak salah dari musim 2022 ini Ronaldo udah main di Al Nassr mainnya. Jadi tapi Al Tawan ini bisa memberikan perimbangan. Al Tawan juga berhasil menang. Bahkan di match terakhir mereka main di Al Nassr, Al Tawan yang menang 0-2. Next kita langsung balik ke halaman si Bandung.
Al-Tawun kontra Al-Nassr, handicap dan over-under hanya ada satu pilihan. Handicapnya 1/4 Al-Nassr yang ngepur. Over-under 3/4. Aku tampung men, aku nahan terus terang men. Di sini aku rasa pura terlalu gede. Kalau tadi pura 3/4 ataupun 1, aku masih berani ngasih poin men. Ini udah lebih dari 1, entah itu 1/4, 1/2. Itu berharap skornya ya jangan sampai selisih dari lebih dari 1 men. Cukup selisih 1 kita masih menang di handicap walaupun menang setengah men. Aku tahan atau nampung 1/4 dengan mengambil under 3/4. Skor prediksi menurut dari aku banyak ini men. Yang kayak aku bilang tadi, Al-Nassr bisa menang selisih 1 gol gitu men, ataupun Al-Tawun juga bisa menang 2-1 ataupun berimbang 1 sama men. Karena dari segi kekuatan emang berimbang antara kedua klub ini, hanya saja yang membedakan pemain bintangnya aja men. Tapi tetap darah mental DNA Arabnya itu men, karena pemain-pemain bintang kan datangnya dari Eropa men, ada juga yang dari Afrika kayak si Sadio Mane men. Jadi beda mental, beda darah men main di Arab men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga lanjutan Liga Italia. Juve bertemu dengan Roma. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Terdapat beberapa pemain yang udah pasti absen dari kedua klub. Dari Juve ada 6 pemain yang udah pasti absen. Alessandro Cambiaso, De Sciglio, Fagioli, Kean dan juga Pogba. Sedangkan Federico Chiesa dan Mario Locatelli, 2 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 8 pemain men yang cedera men. Ke Roma di sini ada 3 pemain udah pasti absen. Tammy Abraham, Kumbula dan juga Christian Smalling. Sedangkan Aouar dan Paulo Dybala dan juga Spinazzola, 3 pemain masih dipertanyakan. Total ada 6. Di sini 6, di sini 8, berarti ya bisa dibilang cukup berimbang untuk pemain yang cedera men. Next ke peringkat, Juve posisi 2, 17 pertandingan 40 poin. Roma posisi 6, 17 pertandingan 28 poin. Terpaut 12 poin dari kedua klub men. Juve di sini lagi memperkecil ataupun mencoba memperkecil ketinggalan poin dari Inter yang hanya terpaut 4 poin aja men. Sedangkan ke bawahnya AC Milan terpaut 7 poin. Jadi ya bisa agak melenggang lah Juve, bisa dibilang ya mainnya tuh agak-agak lepas lah tanpa beban gitu men. Dengan catatan dengan nilai negatifnya itu tadi ya banyak pemain yang cedera itu aja men. Nggak jauh berbeda juga dengan Roma. Roma juga banyak pemain cedera, bahkan bintangnya juga banyak yang cedera men. Roma di sini mencoba menyalip, kalau dia itu menang dia langsung ke peringkat 4 melewati si Bologna men, dengan catatan 2 tim di atasnya ini masih unggul 1 pertandingan dibanding Roma sendiri. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Juve 3 menang 2 imbang, sedangkan Roma 3 menang 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Head to head 5 pertemuan terakhir Juve menang 3 kali, Roma menang 1 kali. Juve menang di 2001 sampai 2022. Di 2023 main di Olimpico Roma yang menang 1-0. Sekarang main di kandang Juve apa ya, lupa aku men. Giuseppe Meazza kalau nggak salah men. Nggak salah berarti betul, Giuseppe Meazza entah Juve entah Bayern, pokoknya itulah main. Kita balik ke halaman si Bandot. Ada Juve bertemu dengan Roma, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Juve yang ngepur. Over under ada 1, 3/4 dan juga 2 men. Terus terang aku langsung bulat ngepur Roma setengah. Aku ngambil over 2. Skor prediksi menurut dari aku 2-1 atau tipis-tipisnya itu 1 gol pasti, bukan pasti ya, kemungkinan besar didapatkan oleh si Juve. Tetap utamakan feeling masing-masing men. Aku hanya memberikan referensi aja di video kali ini men. Lanjut ke pertandingan keempat Liga Portugal. Portimonense bertemu dengan Lisbon. Langsung kita intip statistik kedua klub ini. Untuk catatan rangkuman pemain yang pasti absen dan masih dipertanyakan dari Portimonense ini full team ataupun gak ada yang cedera atau akumulasi kartu. Dari Lisbon ada 3 pemain yang udah pasti absen, ada Fresneda, Hujulman dan juga Inacio. Sedangkan Santo Justi 1 pemain masih dipertanyakan. Kita next ke peringkat. Lisbon sang pemuncak klasemen posisi pertama 14 pertandingan 34 poin, sedangkan Portimonense posisi 13 14 pertandingan 15 poin. Bahkan di sini golnya minus 16, gol terminus terbanyak di liga ini men, di musim ini di papan klasemen ini men. Sedangkan untuk Lisbon di sini ya melenggang dan dia juga bisa dibilang ngeplus lah men, tapi terbanyak pertama men, karena ini 15 ada 3 men ya. Gak bisa dibilang 1 2 3 siapa itu untuk golnya aja men. Untuk poinnya udah jelas nih men, selisih 1 di bawah ataupun di atas Benfica men. Kita next ke head to head.
5 pertandingan terakhir Portimonense ya ginilah men, rada-rada apalah men, 1 menang 1 imbang 3 kalah men. Sedangkan untuk Lisbon 4 menang 1 kalah. Kalah ini lawan Guimares kemarin men, udah agak lama lah, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Head to head 5 pertemuan terakhir Lisbon menang 3 kali, Portimonense menang 1 kali, itu juga di partai persahabatan men. Terakhir bertemu juga di partai persahabatan men, main di Sporting atau main di Lisbon ini berakhir imbang 1-1. Ini wajar 1-1 aku rasa men. Karena apa? Karena ya pasti pakai pemainnya itu pemain entah kelapis ke berapa, udah gitu pemain intinya juga nggak lama-lama diturunkan, takut cedera gitu men ya. Kita balik ke halaman si Bandung. Portimonense bertemu dengan Lisbon, handicap terkecil ada 1,5 dan 1,3/4, over under ada 3 dan juga 3/4. Terus terang walaupun Lisbon sebagai tim tamu, tapi lawannya juga ya Portimonense tadi lah, bisa dilihat statistiknya sendiri men ya. Aku ngepur 1,5, aku ngambil over 3, skor prediksi menurut dari aku 0-3 atau 1-3 Lisbon yang menang men. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pemainku yang udah mau mampir singgah coret-coret, apalagi yang udah mau subrek men, biar Tuhan aja yang balas semuanya kebaikan dari kalian itu men. Jangan lupa juga mampir di TikTok aku men. Aku sekarang lagi menjalankan satu TikTok aja men, namanya Kick Off men ya. Dan itu juga lagi genting sekarang men, udah hampir-hampir di take down karena di report atau dilapor sama pihak-pihak tertentu lah men ya. Ya namanya juga persaingan di luar sana men ya. Jadi wajar kita cukup ikhlas dan sabar men ya. Sabar dan ikhlas sebalik men ya. Yang mau gabung ke grup WhatsApp men, nomornya ada di video ini, ada di deskripsi. Untuk di TikTok juga ada nomornya, aku cantum di situ, kalian boleh japri aja men ya, gratis men, sampai kapanpun gak ada gue minta bayaran sedikit pun men ya. Langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam semangat dari aku men, salam bravo men.